dengan satu peribahasa kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Ya, peribahasa tersebut memiliki arti kasih sayang seorang ibu yang diberikan kepada anaknya itu selamanya seumur hidup. Sedangkan kasih sayang anak yang diberikan kepada orang tua itu memiliki batasan. Namun, hal ini tidak dirasakan oleh seorang pria bernama Muhammad Muzen Zailani. Pria asal Jawa Timur ini harus merasakan kesedihan karena harus berpisah dengan sang ibu. Kisahnya berawal ketika sang ibu berkenalan dengan seorang pria yang telah menghancurkan kebahagiaan keluarga Muzen. Bahkan tak peduli dengan anaknya sendiri, sang ibu dibutakan oleh cinta. Pria itu hanya memanfaatkan ibu Muzen. Harta terkuras hingga rela mentelantarkan Muzen beserta adiknya. Sang ibu lebih membela pria yang baru ia kenal ketimbang Muzen, anak yang dahulu ia sayangi sejak kecil. Muzen kehilangan sosok ibu yang dahulu ia kenal sebagai pekerja keras dan sayang keluarga. Semuanya hancur dengan kehadiran pria tersebut di sisi sang ibu. Bagaimana curahan hati Muzen selengkapnya? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Ya, kita sekarang sudah dengan Muzen, ya, seorang anak yang lelah karena ibunya dibully dan ingin memperbaiki nama sang ibu. Oke, Muzen bisa Ya. cerita nggak? Kamu kan yang awalnya mengirimkan DM ke kita, terus apa yang ingin kamu sampaikan atau masalah apa yang kamu alami sebetulnya? Sebelumnya lewat acara ini saya ingin mengungkapkan saya sebenarnya sangat rindu dengan kasih sayang ibu saya. Iya. Dan saya di sini ingin menunjukkan pada semuanya, pada kalian bahwa ibu saya itu benar-benar baik. Dan saya ingin membuat nama baik ibu saya kembali menjadi seperti yang dulu. Oke, intinya sampai nama baik ibu kamu tercoreng itu apa? Awalnya kenapa? Awalnya itu pada tahun 2016 itu ada seorang pria yang sengaja memanfaatkan ibu saya. Gimana memanfaatkannya? Pria itu datang, terus kayak ibu saya itu dimintai semua tentang uang, tentang harta itu semua diminta. Jadi kayak ibu saya itu nurut banget sama pria itu. Nah, ibu kamu mau memberikan harta dan lain sebagainya berarti apa? Pada saat itu berpacaran dengan ibu kamu? Ya mungkin menjalin hubungan. Menjalin hubungan, Iya. oke. Akhirnya singkat ceritanya? Singkat ceritanya itu semua ibu saya itu sangat nurut sama pria itu. Jadi ibu ngasih uang sampai jual laptop, jual sepeda, jual dan lain-lain itu cuma buat pria itu. Sampai anak seperti saya sama adik saya itu enggak pernah dikasih uang lagi buat sekolah, Tapi buat masih makan dan diurus. lain-lain. Udah jarang pulang kalau sama pria itu jarang pulang ke rumah. Tapi kamu ngomong seperti ini benar, apa jadinya apa? Ya apa yang sebenarnya terjadi gitu? Iya benar. Oke, pria ini pekerjaannya apa? Pria itu ngakunya ke ibu saya itu kerjanya kayak di kontraktor bangunan. Kontraktor Oh, iya. bangunan bukannya Iya. uangnya banyak. Iya, tapi kok malah minta uang sama ibu kamu? Nah ya itu. Sampai ibu saya itu di tetangga-tetangga itu terkenal dengan menggelapkan uang arisan gara-gara kenal sama pria itu. Tetangga-tetangga terkenal menggelapkan uang arisan. Oke, kenapa sampai menggelapkan uang arisan? Gara-gara pria ini apa gimana? Iya, gara-gara pria itu. Semua jadi pria itu kayaknya minta semua, terus setelah habis ibu saya ditinggal begitu saja. Sekarang udah ditinggal. Iya, 2017 itu udah ditinggal. Pria itu Akhir. beristri? Kayaknya sih udah di Surabaya rumahnya itu orang itu. Rumahnya di Surabaya. Iya, Kayaknya udah kok tahu kayaknya udah tuh dari mana? soalnya dari penampilannya itu juga dari KTP-nya. Terus saya juga sempat pernah ke sana ke Surabaya. Pernah ke Surabaya ketemu dengan istrinya? Bukan sama pria itu. Waktu pria itu ninggalin ibu, saya kan enggak terima gitu. Tak ajak ketemuan, pria itu ngajak ketemuan. Iya. Ketemuannya itu malam sekitar jam 10. Jadi waktu di Surabaya itu kita enggak ngobrol, malah aku dikeroyok sama teman-temannya, sempat dipukul. Dikeroyok sama temen-temennya. Iya, Diapain kamu? dipukul terus ini tangkis ini sampai dislokasi sampai sekarang ini masih sakit gitu. Oh, dislokasi Iya, tulang yang apa? ini, pergelangan tangan. Pergelangan ankle ya. Iya. Oke, terus dia pada saat kamu dikeroyok dianya ikut ngeroyok apa diem aja? Iya ikut, terus dia ngomong kalau macam-macam tak bunuh. Pakai bahasa Jawa tadi. Lapor polisi nggak? Sama warga itu ditolong dilaporkan polsek tapi sampai sekarang enggak ada. Polsek mana pada saat itu? Kurang tahu saya diurus sama warga itu soalnya saya suruh pulang katanya bahaya gitu. Soalnya udah malam itu. Katanya terkenal tempat yang gitu. Emang Inisialnya apa orang ini? namanya langsung, inisialnya? Inisialnya A. Ah, oke. Terus apa yang ingin kamu sampaikan sama pria itu? Untuk Agus, kalau memang benar-benar ingin bertemu dengan saya,
ayo kita bertemu secara pribadi, jangan ngajak teman kayak gitu. Ketemu aja di sini. Ya, Kita kan di Terus, sini ini ya. untuk semuanya itu, untuk semua perlakuan yang kamu lakukan pada ibu saya itu udah nggak wajar itu. Saya yakin kamu yang ngambil semua harta ibu saya dan menghancurkan usaha ibu saya itu. Tapi Jadi- sebenarnya ibu kamu tahu nggak kalau misalkan saya sebutin aja langsung ya. Tadi kan kamu udah nyebutin Mas Agus itu melakukan hal tersebut terhadap kamu. Belum, aku nggak pernah cerita Kamu nggak bercerita sama ibu kamu? Iya, nggak berani. Gak berani, kenapa gak berani? Soalnya ibu lebih mementingkan sana daripada Loh, aku. tapi kan udah ditinggalin sama orang itu. Lah ya, ibu sangat nurut itu. Kayaknya sama orang itu kasih guna-guna Mas itu. Soalnya Kayaknya kasih guna-guna. iya. Kayaknya, oke gimana coba saya penasaran. Iya kan pernah itu Pak D sama nenek saya itu pergi ke orang pintar sama ke Ustadz, katanya itu memang iya. Terus Katanya, tapi kan belum tentu benar. tapi sama Ustadznya itu dikasih kayak penangkal buat menghilangkan itu. Nah waktu Pak D mau ngasih itu, Pak D tiba-tiba langsung sakit stroke. Terus 4 hari Langsung sakit stroke. Iya, 4 hari Karena kemudian. itu apa kebetulan? 4 hari kemudian Ya. nenekku meninggal, langsung meninggal itu 4 hari kemudian. Oke, kamu menghubung-hubungkannya sama itu. Iya. Oke. Emang semua yang dianukan itu udah berubah. Udah nggak kayak dulu ibuku yang sering berjuang demi anaknya untuk sekolah, untuk pintar itu udah nggak kayak gitu. Sekarang kondisi ibu kamu setelah ditinggalkan oleh pria itu, artinya kan dia sudah tidak berhubungan dengan pria itu lagi. Masih tetap tidak perhatian dengan anak-anaknya bagaimana? Iya masih tetap masih berbeda. Masih berbeda. Kenapa kira-kira menurut kamu? Kenapa? Ya Menurut apa- kamu kenapa? Mungkin ya karena ya kan udah dekat sama pria terus dia kehilangan pria itu, mungkin dia ingin cari lagi gitu. Tapi untuk sementara ini kan ya oke lah kalau memang ibu ingin begitu enggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk menelantarkan aku sama adik itu jangan. Kayaknya ibu kan, aku udah ngomong sama ibu, Bu, kalau kamu ingin menikah boleh, tapi kamu harus tanggung jawab sama aku sama adik gitu. Ibu kamu kan sempat dibully gitu loh. Sampai sekarang masih dibully, terus perasaannya seperti apa? Ya, ibu itu di rumah dikenal sebagai orang nakal, orang sebagai Di daerahnya? iya di Kamu tetangga-tetangga Jakarta, tinggal, di mana? kamu tinggal di mana Di- sih? di Tulungagung Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Oh, jadi emang Ya. Jawa Timur sama Surabaya dekat ya. Dekat Surabaya. Oke, dikenal begitu terus. Ya dikenal nakal, gara-gara mereka itu nganggapnya itu ibu nakal karena sama pria dan itu menggelapkan uang arisan itu. Jadi- Berapa rupiah yang digelapkan? Sampai jutaan itu kalau enggak salah. Tapi memang Jadi, terbukti menggelapkan. iya mereka nagihnya ke aku yang ada di rumah, soalnya kan ibu enggak serumah. Oh, ibu pergi dari rumah itu. Iya semenjak. Jadi anak-anak semenjak ditinggalkan dulu. sama ibu kamu. Iya. Artinya sekarang ibu kamu aja udah gak bertanggung jawab sama anaknya. Tapi seorang anak ini masih mau memperbaiki nama ibunya. Artinya kan luar biasa kamu. Kamu sekarang lebih ke mana? Lebih kesel apa lebih apa? Kalau untuk ibu itu sebenarnya ibuku itu baik, tapi ini saya cuma ingin ibu kembali aja. Kalau ibu kamu lagi lihat kamu mau ngomong apa nih coba? untuk Kameranya lihat di sebelah situ. untuk ibuku, ayolah Bu, kita kembali kepada kita yang dulu, untuk kita berjuang dari awal sama adik, jangan kayak gini. Ibu lebih mementingkan orang yang lain daripada anakmu sendiri. Adik sampai diasuh sama orang lain. Terus aku bekerja sebagai pembantu di rumah orang, bekerja jaga di warnet, jaga di rental PS dan lain-lain. Itu semua untuk biaya kuliah. Tapi ibu malah justru mementingkan orang lain daripada mengurus anak-anaknya sendiri. Oke, kamu sempat gak membayar atau ingin punya keinginan untuk membayar hutang-hutang ibu Sempat, itu? sebagian udah aku bayar itu. Kamu dengan cara apa? Kamu kerja atau apa? Iya, waktu SMA itu udah kerja. Jadi saya waktu SMA yang kelas 3 terakhir itu udah ndak fokus ke sekolah lagi. Udah kerja nyari uang ya untuk bayar utang-utang ibu udah ya? fokus kerja. Iya, terus sempat itu saya nyari kerja di Facebook. Aku kirim bilang kalau aku butuh kerjaan apapun itu tak lakukan. Nah, sempat ditawarin itu suruh jadi kurir narkoba itu. Sempat ditawarin jadi kurir narkoba? Iya, Kamu sempat ngejalanin itu? sempat, tapi
waktu dikontak kan itu lewat WA. WA-nya dia ndak ada profil. Dia bilang suruh ketemuan di Kediri hari ini jam segini, jam 2 pagi kalau ndak salah. Terus aku sementara bilang iya gitu. Setelah iya terus tak pikir-pikir berulang-ulang. Tak pikir itu nanti kan bakalnya Resikonya gede. ya, Tangkap resikonya- udah pasti ketangkep, iya, jangan iya. deh. Terus aku bilang enggak lah. Setelah aku bilang enggak jadi, mereka marah-marah mau ngebunuh, mau nyamperin ke rumah. Ya udah, laporin ke polisi aja, nanti pas samperin ke rumah ditangkap polisi. Nah, ya itu waktu itu Iya kan? langsung waktu SMA ya itu takut terus Tapi langsung nggak tak sempat jadi blokir. kurir narkoba, Iya, nggak jadi kan? Nggak sempat. Alhamdulillah. Oke, kamu sempet gak saking frustasinya kamu mau melakukan hal-hal yang aneh-aneh atau mungkin kamu udah depresi, Iya. udah Itu waktu awal-awal lihat ibu yang kayak gitu itu aku pernah nyoba bunuh diri dan itu pun alhamdulillah sama Tuhan masih diberi nyawa. Aku waktu itu minum obat sampai itu ada temen yang melarikanku ke rumah sakit, akhirnya sadar, tidak jadi itu. Terus yang kedua itu waktu ibu setelah ditinggal itu. Jadi setelah ditinggal Agus dari Surabaya itu ibu sudah kayak orang stres. Jadi ibu cuma di rumah diam nangis dan tidak ada perubahan sama sekali. Oke. Pak Ustadz kasih tahu nih, hukumnya bunuh diri itu nanti saat di neraka itu dia akan mendapatkan hukuman apa nih? Orang yang Ini bunuh biar diri- orang penonton juga pada Iya. tahu nih. sekarang ini memang banyak orang yang sakit dalam artian bukan sakit fisik ya. Mereka mudah melakukan bunuh diri dan ketahuilah orang yang bunuh diri nanti di akhirat dia akan melakukan apa yang dilakukan. Jadi kalau dia loncat dari apartemen itu dengan ketinggian yang sama loncat lagi, kepalanya pecah, dimulai lagi terus saja. Terus Berulang-ulang, jadi Iya. di neraka itu nanti dia akan mendapatkan atau mengalami hal yang sama seperti yang Hal dilakukan yang di dunia sama. itu. Anda bisa bayangkan sakit. Kesakitan berulang-ulang. Ya, udah sakit, balikin lagi. Sama seperti kayak orang yang ngebunuh, ntar dia orang ngebunuh sama ngebunuh saling bunuh-bunuhan gitu ya Pak Ustadz ya. Enggak, itu beda. Kan ini bunuh diri nih. Jadi kalau yang Ini bunuh lu dapat diri cerita dari mana? Orang lagi bunuh di sana main bunuh-bunuhan. Jadi jangan jelasin. ngarang loh. Jelasin. Kalau Pak Ustadz yang Iya, ngomong gue makanya percaya. Itu ketika Billy nggak tahu, coba jelasin bener apa iya, enggak Pak Ustadz. makanya orang awam gak tahu ya Billy. Kan Ya, Orang ya. awam, orang bodoh. Masa kayak orang ngebunuh nanti di sana main bunuh-bunuhan. Ya, lu nggak percaya. Oke. Kalau Saya orang- malu ya, musik kalau Bang orang Billy. gunanya Pak Ustadz meluruskan. kalau orang ya. yang membunuh, Nah sekarang contohnya gini aja, orang yang bunuh diri lompat di atas gedung, terus di neraka dia lompat terus, bener nggak? Kan lo bilang orang yang ngebunuh, terus di sana main bunuh-bunuhan. Orang yang misalkan contoh gue Udah, ngebunuh nah, lu sekarang nih. Biasa Pak Ustadz, aja dong, udah. kalau marah-marah. Cukup. Nah terus Pak Ustadz, aduh. terus Ya baik. Jadi gini Billy, kalau orang yang membunuh, Ya jelasin Pak Ustadz. semua amal kebaikannya akan diserahkan kepada yang dia bunuh. oh semua hilang tuh. Iya, hilang. Jadi Nah, nanti akan diambil semua Kalau kebaikannya. membunuh itu dosanya bisa diampunin nggak? Itu nanti adalah namanya nasrullah, pertolongan Allah. Jadi semuanya ada perhitungannya. Iya, iya. Yang jelas Tapi hati-hati. kalau orang bunuh diri, Nah kalau orang yang bunuh diri, dia akan hukumannya adalah seperti dia melakukan itu. Jadi kalau dia misalkan tidur di atas rel kereta api ya, di sana kereta tuh kan lewat terus. lewat terus Berarti di neraka ada rel kereta. Kalau kereta api mati, ya, iya. kalau mati karena cinta. Bisa jawab. Ya oke ya udah. Intinya dengar ya, untung tadi kamu udah dengar dari Pak Ustadz ya. Udah. Berarti buat ini juga buat pelajaran semua pemirsa, Benar. jangan pernah coba-coba untuk mengakhiri hidup kalian. Betul. Karena udah Pak Ustadz dengerin itu hukumnya seperti apa. Ini Ya. ngeri banget. Yang Sedikit, ngeri, belum tentu Tapi- masuk surga, Iya. belum. Saya pengen nasihatin sama dia. Jangan Ya. terlalu banyak memikirkan kegagalan dalam hidupmu. Ya. Tapi pikirkanlah pelajaran positif yang diambil. Ini yang akan membuat kamu lebih bahagia daripada kamu mikirin gagal. Tidak. Apa yang terjadi dalam hidupmu adalah ujian dari Allah. Justru ini Ya. akan membuat kamu masuk surga ketika kamu tetap di jalan Allah. Jangan lupakan baca Quran, Ya. sholat. Kalau sudah lupa Ya. sudah. Iya Pak Ustadz, kita semua juga tahu soal itu. Jadi terima kasih atas masukannya ya. Dan Terima pemirsa, kasih. setelah ini masih ada sesuatu hal yang sangat Heboh. heboh. Akan ada bintang tamu yang tidak Terkait pernah. utang piutang antara dua artis besar. Iya. Ya akibatnya menimbulkan sebuah tuh keributan di antara dua artis besar ini. Siapakah? Tetap di pagi-pagi pasti happy. Gue mau tanya, lu belajar dari mana? Orang kuno. Masih terus berjalan walau tapak